Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Puji Astuti, masih dengan kelas membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidikan. Seperti video-video saya sebelumnya, kali ini juga saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bimbingan belajar atau bisnis bimbingan belajar. Termasuk di dalamnya bisa berupa kurikulum pendidikan atau hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia ini. Ya, jadi teman-teman silakan bertanya seputar dunia pendidikan boleh, atau seputar lebih spesifiknya lagi seputar bisnis bimbingan belajar. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian agar tidak lupa untuk menyelesaikan kelas yang sudah rekan-rekan daftar di program prakerja. Karena di akhir materi atau di akhir kelas nanti baru rekan-rekan sekalian mendapatkan sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat pelatihan ini nantinya bisa rekan-rekan gunakan untuk membuka bimbingan belajar ataupun untuk referensi kerja dan sebagainya. Saya juga di sini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Arkademi yang telah memfasilitasi sehingga berjalannya kelas saya ini. Juga tentu saja dengan adanya program prakerja ini, saya harapkan dapat menjembatani komunikasi antara kami sebagai penggiat bisnis bimbingan belajar, khususnya dengan rekan-rekan yang mungkin selama ini ingin membuka bisnis bimbingan belajar namun terkendala dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul gitu mengenai bagaimana sih cara membukanya, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana mengantisipasi kompetitor, bagaimana menyusun kurikulum dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bebas bertanya, boleh teman-teman bertanya melalui kolom komentar atau teman-teman boleh bertanya di grup Telegram ya. Nanti linknya bisa akan saya share di deskripsi ya. Kemudian saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hingga saat ini kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat berbagi ilmu, masih dapat berdiskusi gitu. Juga saya berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung, juga selalu mensupport sehingga saya dapat membuat video-video yang mungkin akan berkelanjutan ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah aktif bertanya, kemudian aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh prakerja ini ya, mengikuti kelas saya atau kelas-kelas yang lainnya. Semoga semuanya diberi kesehatan selalu, diberikan semangat, dan tentunya kami sangat berharap semoga program ini selain dapat terus berjalan, juga dapat memberikan manfaat atau kontribusi yang sangat bagus untuk teman-teman sekalian. Oke, langsung saja ya. Masih sama, saya juga akan menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan kita yang mungkin mewakili ya dari apa yang sedang rekan-rekan pikirkan ya, atau ingin bertanya namun masih bimbang atau bagaimana ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dan semoga penjelasan atau jawaban dari saya ini dapat
memberikan kepuasan tersendiri ya. Kalaupun belum sesuai atau belum maksimal, teman-teman boleh lanjut di kolom komentar. Oke, pertanyaan yang pertama datangnya dari Diandra. Setelah beragamnya metode belajar di sekolah yang terbilang efektif, sebenarnya apa sih fungsi dari bimbingan belajar? Terima kasih untuk penjelasannya Ibu Puji. Oke, ini pertanyaannya lumayan bagus ya. Jadi memang ya, metode belajar sekarang ini boleh dibilang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain kurikulumnya terus mengalami revisi, mengalami penyesuaian dengan kondisi, juga di dalamnya sudah dipersiapkan bagaimana metode pengajarannya gitu. Jadi bukan pelajarannya saja, tapi bagaimana metode mengajarkannya gitu. Supaya apa yang sudah dipersiapkan, apa yang sudah dibuat itu dapat sampai atau dipahami dengan mudah oleh siswa-siswa. Namun di sini terlepas dari itu semua, tetap peran bimbingan belajar itu masih dominan ya dibandingkan dengan dengan tambahan belajar, jam belajar di sekolah dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita akan kupas tuntas semuanya. Sebelum membahas ke fungsi dari bimbingan belajar, kita perlu memahami dulu apa sih konsep dasar dari bimbingan belajar. Kehadiran bimbingan belajar di sekolah merupakan hal yang penting dalam rangka membantu peserta didik agar mampu melakukan penyesuaian diri dengan tuntutan akademis, tuntutan sosial kerja, dan tuntutan psikologis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta itu. Nah, pelayanan bimbingan belajar di sekolah akan berfungsi secara terpadu atau berintegrasi secara terpadu dengan program pengajaran. Oleh karena itu, kelompok bimbingan belajar terkait erat dengan tugas dan peranan guru dalam menyelesaikan masalah-masalah belajar. Nah, masalah-masalah belajar ini seringkali membawa ketimpangan psikologis pada diri siswa, bahkan mungkin lebih jauh dari itu. Nah, bimbingan belajar berupaya untuk mengeliminasi atau mengurangi sejauh mungkin akses tersebut terhadap proses belajar, sekaligus membantu siswa agar mampu melakukan penyesuaian diri dengan akademik di sekolah masing-masing. Belajar juga tidak setiap siswa memiliki kemampuan untuk menganalisis persoalan yang terkait dengan belajar itu sendiri. Seringkali kemampuan personal ya itu mesti difasilitasi oleh guru maupun guru pembimbing untuk dapat merealisasikannya. Walaupun mungkin seorang siswa memiliki potensi yang baik, namun yang bersangkutan mungkin kurang memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Di sisi lain, menunjukkan bahwa kehadiran orang tua dalam hal ini, orang tua di sekolah ya tentu saja para guru atau para pembimbing menjadi sangat penting atau dominan untuk membantu mengembangkan potensi siswa dan dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan proses belajar. Nah, langsung bagaimana sih atau apa sih fungsi bimbingan belajar? Bimbingan belajar ini memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama, berdasarkan makalah yang saya pelajari bahwa fungsi yang pertama itu adalah fungsi pencegahan. Nah, bimbingan belajar berupaya mencegah atau mereduksi kemungkinan timbulnya masalah. Masalah yang dapat dilakukan dalam pengajaran diantaranya pemberian informasi tentang silabus, kemudian tentang tugas, ujian, dan sistem penilaian yang dilakukan. Kemudian menciptakan iklim belajar yang memungkinkan peserta didik gitu memahami apa sih yang mereka inginkan atau apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan.
ya. Kemudian pemberian informasi tentang cara-cara belajar dan pemberian informasi tentang fungsi serta peranan siswa serta orientasinya terhadap lingkungan. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran berarti menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mendalami bakat dan minat mereka sehingga tercapai hasil belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Contohnya, membantu dalam menyusun program studi termasuk kegiatan pemilihan program yang tepat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi penyesuaian. Salah satu faktor penentu keberhasilan siswa dalam studinya adalah faktor kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Di sini, fungsi dari bimbingan belajar itu berupaya membantu siswa menyerasikan atau menyinkronkan antara program pengajaran dengan kondisi objektif, ya, agar siswa ini dapat menyesuaikan diri, kemudian memahami diri dengan tuntutan program pelajaran yang sedang diambilnya, dan lain sebagainya. Nah, atas dasar hal-hal tersebut ya, diharapkan siswa dapat menyesuaikan antara kemampuan dengan akademik yang dipilihnya. Jadi jangan sampai pada saat siswa ini sudah masuk ke sebuah program yang ada di sekolahan, kemudian di tengah perjalanan siswa ini merasa bahwa dia sudah salah mengambil program tersebut. Gitu. Bagaimana cara solusinya gitu? Solusinya ya dengan gabung ke bimbingan belajar gitu. Jadi bimbingan belajar di sini fungsi dari salah satunya adalah menyesuaikan atau penyesuaian, di mana menyesuaikan antara kebutuhan siswa dengan keadaan akademik di sekolahnya. Jadi lebih spesifik lagi bahwa fungsi bimbingan belajar itu mencegah kemungkinan timbulnya beberapa masalah dalam belajar. Masalah-masalah tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi yang pertama, masalah dalam menyalurkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga belajar dapat berkembang secara optimal apabila kita sudah memahami atau siswanya ini juga sudah menyadari bahwa bakatnya atau minatnya itu di mana, seperti itu. Kemudian yang kedua, agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan belajarnya. Karena terkadang kita temui beberapa kendala ya, atau boleh dibilang kendala utama bagi siswa dalam menerima materi itu sebenarnya terletak pada bagaimana kondisi lingkungan belajarnya ya. Karena ada beberapa siswa yang memiliki karakteristik khusus sehingga tidak dapat belajar secara bersama-sama gitu, atau bahkan ada siswa yang tidak bisa belajar sendiri gitu. Sedangkan di sekolah itu ada beberapa kelas yang memang termasuk ke dalam kelas-kelas prioritas, di mana siswa-siswanya belajar secara selain secara mandiri, juga siswanya itu belajar secara khusus gitu. Nah, kemudian fungsi yang ketiga sebagai perbaikan terhadap kondisi-kondisi yang mengganggu proses belajar siswa. Kondisi yang mengganggu proses belajar siswa ini ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah faktor kemampuan siswa dalam menerima materi ya. Bisa dibilang bahwa faktor bagaimana kemampuan siswa menerima materi ini dipengaruhi oleh kondisi baik psikologis ataupun dari eksternalnya ya. Eksternal di sini bisa saja kita meneliti lagi atau melakukan observasi, mungkin dari kondisi keluarganya atau kondisi teman-temannya di kelas dan sebagainya.
Nah, fungsi yang keempat adalah sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan siswa secara akademik itu pasti akan mengalami up and down atau kenaikan dan penurunan. Nah, hal ini dapat kita minimalis dengan mengikuti atau memasukkan siswa-siswi atau anak-anak kita ke lembaga bimbingan belajar yang berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi belajarnya tersebut. Sedangkan tujuan dari bimbingan belajar secara umum adalah membantu para siswa agar dapat menyesuaikan ya, baik di dalam situasi belajarnya, kemudian kondisi lingkungan belajarnya, sehingga setiap murid dapat belajar secara efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal dengan berbagai dengan berbagai penjabaran ya, diantaranya mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang anak, kemudian menunjukkan cara-cara mempelajari sesuai dan menggunakan buku pelajaran, kemudian memberikan informasi bagi yang memanfaatkan perpustakaan di sekolah, kemudian membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan atau ujian, kemudian memilih suatu bidang studi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, cita-cita, dan kondisi fisik atau kesehatan dari setiap individunya. Selain itu, bisa juga menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi tertentu, menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajarnya, atau memilih pelajaran tambahan, baik yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah maupun untuk pengembangan bakat dan karir di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan secara khusus adalah agar yang pertama siswa dapat mengenal, memahami, menerima, mengalahkan, dan mengaktualisasikan potensi secara optimal. Tentunya potensi diri dari si siswa tersebut. Kemudian yang kedua, agar dapat mengembangkan berbagai keterampilan belajar yang mungkin kurang didapat dari program belajar yang ada di sekolah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa program belajar yang ada di sekolah itu biasanya terpaku kepada silabus atau RPP yang kita kenal dengan rencana program pembelajaran. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai sarana mengembangkan suasana yang kondusif. Karena suasana yang kondusif ini sudah tentu dapat meningkatkan potensi akademik dari siswa tersebut. Yang terakhir adalah memahami lingkungan pendidikan. Kita juga dapat memberikan ya semacam simulasi belajar di lembaga bimbingan belajar kita agar siswa lebih memahami lingkungan pendidikannya di sekolah masing-masing. Nah, dalam bimbingan belajar diharapkan siswa dapat melakukan penyesuaian yang baik dalam situasi belajar seoptimal mungkin sesuai dengan potensi-potensi, bakat, dan kemampuan yang ada pada diri siswa tersebut. Berdasarkan atas tujuan bimbingan belajar, dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar adalah sarana untuk membentuk murid-murid yang mengalami masalah di dalam memasuki proses belajar dan situasi belajar yang dihadapinya. Selanjutnya, apa sih manfaat bimbingan belajar ya? Bimbingan belajar merupakan bagian terpenting bagi peserta didik. Mengingat pada saat ini peserta didik dituntut untuk dapat berkompetensi. Oleh karena itu, siswa diharapkan mengikuti bimbingan belajar sebagai alat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, manfaat dari bimbingan belajar itu sendiri adalah dapat membuat siswa semakin kreatif pada kegiatan belajar mengajar dan dapat meningkatkan prestasi pada sekolahnya.
Maka sangat penting bagi peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar agar mereka mampu bersaing dengan tuntutan zaman pada saat ini. Selain itu, manfaat bimbingan belajar bagi siswa adalah tersedianya kondisi belajar yang nyaman dan terperhatikannya karakteristik pribadi siswa. Dan siswa dapat mereduksi atau mencegah kemungkinan terjadinya kesulitan belajar. Seperti itu ya. Jadi itu tadi manfaat atau fungsi dari bimbingan belajar. Meskipun ya memang kita ketahui bersama bahwa di sekolah-sekolah saat ini sudah menggunakan metode yang sedemikian menarik, sedemikian mudah diterima oleh siswa, namun tetap bahwa bimbingan belajar di sini memiliki fungsi yang cukup penting. Pertanyaan selanjutnya datang dari saudari Juni P. Saya seorang mahasiswi semester 4. Saat ini kebutuhan biaya kuliah tetap berjalan sedangkan kondisi perekonomian sedang bermasalah seiring dengan pandemi. Bagaimana trik ampuh untuk membuka usaha les privat? Ya. Memang ya saat ini kondisi perekonomian di negara kita sedang tidak baik-baik saja, sedangkan kebutuhan terus berjalan dan faktor yang dapat mendukung kebutuhan tersebut adalah biaya ya atau keuangan ya. Nah, bagaimana bagi adik-adik mahasiswa yang sedang atau ingin menyelesaikan program kuliahnya atau sedang melaksanakan program kuliahnya namun terbentur oleh biaya ya, mungkin di saat sebelum pandemi adik-adik bisa mengambil freelance, namun di saat pandemi seperti ini ya boleh dibilang tidak hanya adik-adik saja ya, tapi semua sektor mengalami perubahan yang cukup signifikan dan perubahan ini bisa dikatakan adalah perubahan yang kurang menguntungkan ya. Tapi adik-adik jangan patah semangat, terus berusaha, terus berdoa, terus lakukan apa yang adik-adik bisa ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa bimbingan belajar memiliki salah satu kelas unggulan ya di bimbingan belajar manapun ya, yaitu kelas private. Kelas private sebagaimana yang kita ketahui adalah kelas khusus dengan cirinya biasanya satu siswa itu dipegang oleh satu guru, maksimal 2 siswa ya. Dan biasanya kelas private yang booming ya belakangan ini adalah private dari rumah ke rumah ya, dikarenakan kondisi pandemi juga sehingga banyak orang tua siswa yang akhirnya ragu atau khawatir anak-anaknya keluar dari rumah gitu meskipun untuk kegiatan pelajaran tambahan atau mengikuti bimbingan belajar ya. Maka dari itu banyak orang tua siswa yang memilih anaknya untuk mengikuti program private di rumah ya, dan ini memang booming ya, sedang booming-boomingnya di saat pandemi seperti ini gitu. Membuka bisnis bimbingan belajar atau bimbingan belajar private atau les privat adalah salah satu dari sekian banyak peluang bisnis dengan modal kecil yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat di negara kita, khususnya oleh mahasiswa-mahasiswi, dengan kasus seperti yang tadi dialami oleh saudari Juni tersebut ya, di mana yang biasanya mungkin ya, tapi tidak dijelaskan di pertanyaan tersebut, mungkin saudari Juni ini biasanya dia mengambil beberapa freelance gitu untuk menutupi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan biaya pendidikannya. Namun di saat pandemi seperti ini, akses tersebut tertutup ya. Jangankan freelance, untuk karyawan-karyawan yang sudah terdata sebagai karyawan baik itu tetap ataupun honorer ya,
banyak juga mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja dikarenakan kondisi perekonomian kita yang memang sangat sedang tidak stabil. Nah, banyak siswa yang butuh bimbingan belajar tambahan karena belajar di sekolah ini tidak cukup. Maka dari itu, dengan les privat akan membuat proses belajar tersebut lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Selain itu, murid atau siswa dapat mempelajari hal yang tidak dipelajari di sekolah. Tidak hanya itu saja, bisa juga fokus di satu pelajaran. Misalkan, di sekolah siswa tersebut lemah pelajaran matematika, maka dapat mengambil les private matematika. Ini juga dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan buat kita semua. Jika kita lulusan pendidikan bisa membuka usaha private secara instan. Namun apabila kita tidak memiliki background pendidikan ya di dunia background di dunia pendidikan, bukan seorang sarjana pendidikan atau pemerhati pendidikan, hanya kita memiliki semacam tanggung jawab moral karena kita mungkin memiliki kemampuan lebih gitu kan, memiliki pemahaman lebih di mata pelajaran sehingga kita memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan apa yang kita pahami, trik-triknya seperti apa kepada siswa-siswi yang akan kita berikan pelatihan atau yang akan kita berikan kursus tersebut. Nah, usaha ini mudah untuk dilakukan dan tidak memiliki modal yang besar. Bahkan bisa tanpa modal sekalipun ya. Tinggal bagaimana kita menentukan target. Nah, untuk anak TK, SD, SMP, atau SMA, kita bisa memulai dengan program atau dengan sistem door to door atau membuka les langsung dalam bentuk yang besar. Karena kemudahannya, usaha les privat disebut-sebut sebagai salah satu bisnis untuk mahasiswa yang menguntungkan. Nah, apa saja sih trik yang paling ampuh untuk memulai bisnis les privat tersebut? Pertama, kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Buatlah sistem pembelajaran yang berbeda dari yang lainnya. Buat sistem pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Dengan membuat suatu hal yang menyenangkan, membuat para siswa lebih semangat untuk belajar. Jangan membuat sistem belajar yang membosankan. Nah, untuk menarik minat dari siswa lainnya, bisa kita memberikan promo-promo di pendaftaran atau jaminan masuk ke universitas lainnya yang mungkin kita membuka privatnya untuk jenjang SMA yang akan siswa yang akan masuk ke universitas ya. Intinya di sini adalah buatlah sistem yang berbeda dari yang lain ya. Semua dibebaskan terserah kepada rekan-rekan sekalian ya. Boleh dengan yang tadi ya memberikan promo pendaftaran atau gratis uang pendaftaran, kemudian jaminan masuk ke universitas apabila kita membuka program belajar untuk persiapan menghadapi ujian memasuki universitas negeri dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengajak teman ya. Jika kita membuka usaha les privat mandiri ya, bukan franchise maksudnya, ajaklah teman-teman kita yang berminat mengajar untuk bekerja sama. Misalkan teman-teman ini memahami pelajaran bahasa Inggris. Teman-temannya gitu ya. Misalkan gini. Misalkan Anda ini memahami pelajaran bahasa Inggris, kemudian teman Anda memahami pelajaran IPA, matematika, ada juga yang lainnya ya. Sehingga dalam satu lembaga bimbingan belajar yang kita miliki ini sudah cukup gitu. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang memang dihandle atau dikuasai atau diberikan materinya oleh orang-orang yang memang berkompeten. Seperti itu ya. Tidak hanya 1-2 mata pelajaran saja, tetapi bisa melayani semua jenis pelajaran. Nah, ini akan menarik lebih banyak lagi para calon siswa untuk bimbingan belajar kita.
Jika Anda atau teman sudah mengajar di sekolah, ajaklah murid-murid tersebut dari sekolah yang diajar itu untuk bergabung. Nah, bila Anda kekurangan tenaga kerja, dapat mengajak adik tingkat, ya maksudnya adik tingkat itu mungkin kan kita sekarang sudah lulus nih dari kuliah gitu. Tapi kita biasanya kan masih ikut nih program grup-grup kampus gitu ya, yang dulu ya alumni lah gitu ya. Nah, di situ kita bisa membangun kerjasama, membangun jaringan, membangun relasi gitu kan. Selain kita merekrut teman-teman yang satu linting atau satu level dengan kita bisa juga merekrut, mungkin kita dapat rekomendasi dari teman-teman kita yang satu angkatan ini, untuk mengajak adik kelas kita waktu di kuliah dulu gitu ya. Nah, saat ini ya, seperti yang kita ketahui bahwa lulusan pendidikan itu sangat banyak. Bahkan setiap tahunnya berdasarkan penelitian ya yang saya baca itu hampir sekitar 5.000 siswa yang lulus menjadi sarjana pendidikan setiap tahunnya. Ya, perlu dicatat di sini, perlu diingat. Jadi jangan khawatir bahwa kita tidak bisa mendirikan lembaga belajar meskipun privat ya sistemnya, tapi yang lebih profesional lagi dengan memiliki beberapa guru yang berkompeten di beberapa mata pelajaran tersebut gitu. Nah, terus bagaimana, bisa nggak sih Bu kalau misalkan kita yang handle sendiri? Kenapa enggak? Bisa. Semua bisa ya. Misalkan kita mau handle sendiri nih gitu kan. Misalkan kalau handle sendiri, kalau di lembaga bimbingan belajar saya biasanya untuk tingkat SD ya, karena kan SD itu programnya tematik ya, kurikulum yang mereka pelajari di sekolah pun tematik. Nah, di dalam tematik itu ada beberapa mata pelajaran. Nah, di situ bisa kita memberikan materi tersebut secara sendiri. Namun untuk jenjang yang lebih tinggi, misalkan untuk SMP atau madrasah sanawiyah, SMP atau madrasah aliyah ya, itu agak riskan ya. Riskan dalam artian belum tentu kita mampu memahami materi yang sekarang ada gitu. Karena kan kalau mereka di jenjang yang lebih tinggi lagi ya, itu kan mata pelajaran dan kurikulumnya itu kan memang sangat berbeda gitu antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Berbeda dengan kasusnya tadi untuk tingkat sekolah dasar atau ibtidaiyah ya. Di situ satu tematik bisa mencakup beberapa mata pelajaran, sedangkan di SMP atau di SMA itu ya satu pelajaran gitu kan. Satu guru ya menangani satu pelajaran khusus tersebut gitu. Jadi disinilah perlu kita bangunnya relasi yang kuat, kita perlu bangunnya jaringan yang kuat juga gitu, sehingga kita memiliki tutor-tutor yang handal. Dalam hal ini tutor yang memang memiliki potensi khusus gitu. Bukannya kita ingin memilih-milih ya, tapi memang ya perlu kita perhatikan juga bahwa dalam membangun suatu bisnis apapun itu ya, yang kita butuhkan adalah sumber daya manusia yang memang berpotensi ya, perlu diperhatikan memang berpotensi gitu ya. Kalau di bimbingan belajar ya tentu saja berpotensi memberikan mata pelajaran sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki gitu. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah lakukan promosi. Promosi menjadi hal penting dalam bisnis les private ini. Tanpa adanya promosi, les private kita tidak akan dikenal oleh banyak orang. Ada banyak cara untuk melakukan promosi, baik itu secara online ataupun secara offline. Nah, untuk promosi online ini sendiri, kita bisa menggunakan promosi melalui sosial media, seperti Twitter, Facebook, Instagram, website, dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk promosi offline-nya itu sendiri bisa kita dengan cara menyebarkan pamflet ke sekolah ya. Selain kita mendapatkan peserta dari luar sekolah, kita juga bisa bekerja sama dengan sekolah tersebut. Misalkan di awal perkenalan kita memberikan semacam tawaran kerjasama ya. Biasanya kalau yang saya alami itu biasanya kita
menawarkan untuk memberikan les atau pelajaran tambahan ya, pendalaman materi biasanya kalau di sekolah ya. Atau kita memberikan tryout untuk kelas akhir. Kalau di SD berarti kelas 6, di SMP berarti kelas 9, di SMA berarti kelas 12 ya. Nah, di situ selain kita memberikan mata pelajaran atau memberikan latihan-latihan, kita juga bisa melakukan promosi gitu. Atau kita mengadakan seminar ya, mengadakan seminar yang dinaungi oleh lembaga kita ini gitu kan. Atau mungkin kalau kita belum memiliki lembaga tetap, kita menggunakan perorangan ya, atau personality kita gitu kan. Kemudian membuat spanduk dan lainnya. Ya, intinya agar semua orang tahu tentang apa sih yang kita lakukan, tentang usaha jasa apa sih yang kita jalankan, seperti itu. Yang keempat adalah berikan promo yang menarik. Nah, berikan promo yang dapat memikat para calon siswa tersebut. Misalkan promo potongan harga beberapa bulan, gratis tes TOEFL, dan lainnya. Nah, untuk pertama kali pembukaan, memang tujuan kita ini untuk menarik para konsumen terlebih dahulu. Jika mereka sudah paham kualitas pengajaran, kualitas cara kita mengajar ya, kita bisa memberikan promosi ke orang lain ya, si orang tersebut atau si siswa tersebut ya, promosi ke orang lain atau dari mulut ke mulut ya. Dan akhirnya akan semakin banyak siswa yang mendaftar. Di awal ya memang harus kita memberikan promo terlebih dahulu ya. Yang kelima adalah berikan pelayanan yang baik. Tidak hanya sistem pengajaran yang baik, tetapi juga kita harus memberikan pelayanan yang baik ya. Pelayanan di sini merupakan pelayanan pada saat pendaftaran. Pengajar yang ramah dan terampil itu dapat memberikan efek tersendiri sehingga para murid atau orang tua dari murid ini akan semakin senang belajar di tempat kita. Pastikan semua tenaga kerja yang bekerja di tempat kita ini memberikan pelayanan sebaik mungkin. Karena kita kan memberikan atau kita bergerak di bidang jasa ya. Jadi yang diperhatikan orang tentu saja apa sih yang kita berikan, pelayanan apa yang kita sampaikan dan sebagainya ya. Bukan kalau kalau kita bergerak di bidang barang ya, usaha barang ya, seperti menjual barang, memproduksi barang ya, mungkin bisa lihatlah kualitas barangnya gitu. Kalau kita bergerak di bidang jasa ya berarti kualitas pelayanannya kita ini gitu. Kemudian yang keenam, buat ruang belajar yang menyenangkan. Jika kita sudah memiliki ruangan sendiri, buatlah ruang belajar yang menyenangkan ya. Ini kita terapkan pada bimbingan belajar bimbingan belajar private yang sudah memiliki lembaga ya, sudah memiliki gedung tersendiri gitu, seperti milik saya Binuri Learning Center ya. Jadi ada private yang memang dilakukan di lembaga gitu, bukan di rumah gitu kan. Jadi di situ kita buat ruangan yang menyenangkan. Jadi jangan hanya ruang belajar yang kosong tanpa ada hiasan sama sekali, tapi buatlah ruangan yang membuat siswa itu semakin semangat belajar, semakin nyaman untuk belajar. Dalam hal ini kita akan berkaitan dengan inventarisasi dari lembaga kita ini ya. Nah, bila perlu, sediakan tempat untuk bersantai atau menunggu giliran belajar, ya kan? Karena tidak semua siswa itu datang melewati waktunya. Bisa jadi ada siswa yang terlalu disiplin sehingga belum waktunya dia sudah standby di lembaga kita gitu. Nah, di sini kita perlu menyediakan ruangan yang santai untuk menunggu giliran belajar dari siswa tersebut ya. Sediakan juga buku pendukung. Ini akan membuat siswa semakin semangat dalam belajar, atau kita berikan fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah harga les private.
kita perlu memperhatikan kompetitor ya, bagaimana mereka menerapkan harga les private mereka. Hitungan per jam, boleh hitungan per hari, boleh hitungan per minggu, dan lainnya ya. Buat harga yang lebih terjangkau, tapi juga jangan merugikan kita. Perlu kita perhatikan juga biaya kita apa, kebutuhan kita apa saja, kemudian bagaimana ke depannya. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai karena kita tidak ingin kalah dengan kompetitor, kita memberikan harga tanpa memperhatikan hal tersebut ya. Tanpa memperhatikan kebutuhan wajib kita. Kebutuhan wajib kita itu kan ada kebutuhan membayar listrik, kebutuhan membayar air, apabila sudah ada lembaga kebutuhan untuk menyewa tempatnya gitu, kebutuhan untuk membayar tutornya apabila kita memiliki tutor tambahan dan sebagainya ya, itu harus diperhatikan gitu. Nah, perhitungan antara modal dan keuntungan dapat kita lakukan ya dengan cara memperhatikan kebutuhan kita tadi dengan biaya yang akan kita sebar atau biaya yang akan kita tetapkan. Dari situ perlu diperhatikan bahwa diingat sekali lagi, jangan sampai kita rugi ya. Meskipun mungkin ada ya, karena saya pernah ketemu juga ada orang yang memiliki idealis bahwa ya saya memberikan ilmu ya, saya tidak mengharapkan bayaran gitu. Boleh, itu sah-sah saja, itu kembali lagi ke individunya masing-masing gitu. Tapi di sini kita berbicara untuk bimbingan belajar komersil ya kan, bukan sosial gitu. Jadi kita harus memperhatikan untung ruginya gitu ya. Karena jangan sampai dengan idealis kita seperti itu, kita justru merugikan yang lain. Mungkin dia bisa ya kalau dia bekerja secara sendiri. Tapi bagaimana jika dia sudah merekrut tutor? Apa iya ada tutor lain juga yang memiliki pemahaman seperti dia gitu, bahwa kita bekerja ikhlas lillahi ta'ala tanpa bayaran sepeser pun, gini-gini gitu ya. Kan tidak semua orang seperti itu. Jadi kita jangan sampai menjolimi orang lain juga demi idealis kita sendiri. Nah, kemudian yang ke-8, mulailah dengan les private door to door. Jika kita belum memiliki modal yang besar, bisa mencoba les private door to door. Jika kita tak perlu memiliki atau menyewa gedung sebagai tempat belajar, ya kita bisa datang langsung ke rumah siswanya ini. Dalam proses mengembangkan usaha les private memang ya membutuhkan waktu yang lama dan harus fokus gitu. Jadi di sini banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan kita temui atau yang akan kita hadapi pada saat proses kita membangun les private ini gitu. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa setelah teman-teman mengikuti beberapa video penjelasan dari saya ya, teman-teman bisa menarik kesimpulan masing-masing ya. Apakah mengenai persiapannya, mengenai konsepnya ya. Dari situ saya harapkan agar teman-teman sekalian tidak berputus asa sebelum memulainya. Jadi jangan sampai ada istilah kalah sebelum berperang gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita coba saja dulu. Apabila memang kita memiliki keberanian, memiliki kepedean tinggi, kita coba aja dulu gitu ya. Coba dengan sungguh-sungguh ya, bukan coba asal coba-coba gitu ya. Coba dengan sungguh-sungguh. Di sini boleh dibilang ya, bimbingan belajar itu adalah lembaga atau usaha yang menjanjikan ya buat saya ya gitu. Jadi saya harapkan juga teman-teman memiliki pemikiran yang sepaham dengan apa yang saya pikirkan dan kemudian saya terapkan langsung seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nur. Belakangan ini di dunia pendidikan sudah mengalami beberapa kali revisi kurikulum. Sebenarnya apa dan bagaimana landasan serta prinsip kurikulum pendidikan, terutama kurikulum pendidikan dasar atau madrasah ibtidaiyah?
Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengacu kepada penjabaran khusus ya dari artikel atau makalah yang disusun oleh Muhammad Miftah Ari ya. Bisa teman-teman searching juga di Google ya. Jadi karena pemahaman mengenai landasan dan prinsip pengembangan kurikulum ini tidak dapat kita jabarkan serta-merta berdasarkan pemikiran kita ya. Karena poin-poinnya harus jelas apa saja yang memang sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan Indonesia, dan kita harus sampaikan lagi kepada rekan-rekan agar nantinya informasi yang saya sampaikan bukan berdasarkan apa yang saya pikirkan saja, tapi ada landasan tersendiri. Oke, pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Oleh sebab itu, ada beberapa landasan dan prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa tidak bisa kita membuat kurikulum berdasarkan apa yang kita pikirkan saja tanpa kita memperhatikan bahwa pemerintah melalui departemen yang berwenang ya, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya, kita tidak boleh menggunakan pemikiran kita atau idealis dan kebutuhan kita saja tanpa tanpa mengindahkan atau tanpa memperdulikan apa yang sudah ditetapkan, yang sudah ada landasan hukumnya juga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita gitu ya. Nah, di sini saya akan mengutip penjabaran dari Dr. Hamdani Hamid MA yang mengemukakan mengenai 4 landasan pengembangan kurikulum. Ya, nanti teman-teman bisa baca ya, ada filosofi, kemudian masyarakat dan kebudayaan, kemudian individu, dan teori belajar mengajarnya. Ya, yang pertama adalah landasan filosofis. Sebagai suatu landasan yang fundamental, filsafat memegang peran penting dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan ini harus mengandung 3 hal ya. Yang pertama adalah ada di sini disebutkan autonomi, artinya memberi kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang prima kepada setiap individu dan kelompok untuk mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Yang kedua ada equity, artinya pendidikan harus dapat memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kebudayaan dan ekonomi. Yang ketiga ada survival, artinya pendidikan bukan saja harus dapat menjamin terjadinya pewarisan dan memperkaya kebudayaan dari generasi ke generasi, melainkan juga harus memberikan pemahaman akan saling ketergantungan antar manusia. Yang kedua, filsafat sebagai proses berpikir. Nah, berfilsafat pada hakikatnya merupakan berpikir sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya untuk menjawab pertanyaan tentang keapaan, kemengapaan, dan kebagaimanaan tentang segala sesuatunya ya, untuk mencari kebenaran. Sementara itu, hakikat kebenaran berbeda-beda. Ada 4 aliran utama dalam filsafat ya, ada idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Nah, pandangan yang berbeda setiap aliran filsafat dapat mempengaruhi isi dan strategi kurikulum. Namun di sini saya tidak akan menjabarkan mengenai 4 aliran dalam filsafat tersebut ya, karena sudah keluar dari jalur pertanyaan yang diajukan oleh saudara Muhammad Nur ini. Kemudian yang kedua adalah landasan psikologis. Kalau tadi yang pertama adalah landasan filosofis ya, di mana ada 2, yaitu filsafat sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan dan filsafat sebagai proses berpikir. Yang kedua adalah landasan psikologis. Pada hakikatnya, setiap anak merupakan pribadi yang unik, yang khas, yang memiliki bakat,
minat, kemampuan, dan kecepatan belajar yang berbeda satu dengan lainnya. Akan tetapi, setiap anak juga memiliki kesamaan secara universal. Oleh karena itu, kurikulum harus memperhatikan kondisi psikologis perkembangan dan psikologi belajar anak. Yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dan diantisipasi oleh pengembangan kurikulum sehubungan dengan perubahan sosial budaya masyarakat adalah perubahan pola hidup dan perubahan kehidupan sosial politik. Yang pertama adalah perubahan pola hidup. Yang kedua tadi adalah perubahan kehidupan sosial politik. Ini yang perlu teman-teman tekankan. Yang keempat adalah landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mengubah kehidupan tatanan manusia. Oleh karena itu, kurikulum. Pertanyaan yang keempat datangnya dari Iren. Saya sering melihat spanduk atau banner tentang LKP atau Lembaga Kursus dan Pelatihan. Sebenarnya apa perbedaan kursus dan lembaga pelatihan? Oke, sebelum kita membahas mengenai perbedaan kursus dan lembaga pelatihan, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari dua lembaga ini, ya. Jadi, kursus dan pelatihan termasuk di dalamnya juga bimbingan belajar itu merupakan pendidikan non formal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ada landasan hukumnya. Yang pertama kita akan membahas tentang kursus. Nah, jadi istilah kursus ini mungkin sering kita dengar, namun kita masih bingung ya, apa sih perbedaan, apa sih pengertian dari kursus ini sendiri. Berdasarkan literasi yang saya baca, kursus merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu course, yang secara harfiah berarti mata pelajaran atau rangkaian mata pelajaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 dijelaskan bahwa kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajarnya. Sedangkan menurut Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan pada tahun 2010 mendefinisikan bahwa kursus adalah proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atau industri. Sedangkan menurut Arta Sasmita dari bukunya yang saya baca bahwa kursus adalah sebagai mata kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat yang dilakukan secara sengaja, terorganisir, dan tersistematis untuk memberikan materi pelajaran tertentu kepada orang dewasa atau remaja dalam waktu yang relatif singkat agar dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri dan masyarakat. Sedangkan pelatihan adalah kegiatan atau pekerjaan melatih untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan. Dan pelatihan ini tentu saja berkaitan dengan dunia pekerjaan. Adanya program pelatihan yang terencana dengan baik dan tersistematis merupakan cara utama untuk membiasakan atau memberikan kecakapan kepada individu agar dia terampil mengerjakan pekerjaannya. Menurut Mathis dan Jackson pada tahun 2002, pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu, proses ini terkait secara dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan, dan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang lebih spesifik lagi dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini.
terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan. Dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna, baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Sedangkan menurut Arta Sasmita, pelatihan adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dengan sengaja, terorganisir, dan tersistematis di luar sistem persekolahan untuk memberikan dan meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu kepada kelompok tenaga kerja tertentu dalam waktu yang relatif singkat, dengan mengutamakan praktik daripada teori. Jadi dia lebih banyak prakteknya daripada teorinya, agar mereka memperoleh pengetahuan, sikap, serta keterampilan dalam memahami dan melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, kalau berdasarkan landasan hukumnya, jadi dasar dari penyelenggaraan kursus dan pelatihan ini ditetapkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau yang kita kenal dengan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 5, yang berisi kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan tujuan kursus dan pelatihan itu juga diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 5, maka kursus dan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Nah, selain pendidikan formal yang menjadi kebijakan wajib belajar dari pemerintah, kalian pasti tidak asing dengan lembaga pendidikan non-formal. Ya, digarisbawahi bahwa kursus dan pelatihan termasuk di dalamnya adalah bimbingan belajar merupakan lembaga pendidikan non-formal. Model pendidikan ini dapat kita tempuh setelah melanjutkan pendidikan formal atau bisa dilakukan selama masih belajar di lembaga pendidikan formal. Nah, selanjutnya akan saya simpulkan apa perbedaan antara kursus dengan lembaga pelatihan. Pengertian kursus itu sendiri kan adalah lembaga pendidikan non-formal yang mempelajari satu keterampilan tertentu dalam waktu yang lebih pendek. Sedangkan untuk pelatihan merupakan kegiatan pengembangan diri yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi baik individu atau perusahaan. Kemudian jenis kursus itu banyak sekali ya. Di lapangan ada banyak jenis kursus yang memberdayakan seseorang seperti kursus kecantikan, kursus keahlian memasak, kursus otomotif, kursus komputer, dan lain-lain. Sedangkan untuk pelatihan jenisnya ini bisa dilakukan oleh individu yang mengikuti semacam training untuk meningkatkan potensi diri sendiri. Misalnya pelatihan kemampuan bahasa, pelatihan teamwork, dan lain-lain. Ada pula jenis pelatihan yang diselenggarakan organisasi atau perusahaan seperti pelatihan mengembangkan kemampuan staf atau jenis lainnya. Nah, kelebihan kursus itu merupakan pilihan pendidikan singkat yang bisa membuat seseorang memiliki keterampilan sesuai dengan passionnya masing-masing. Pada nantinya, siswa kursus dapat langsung bekerja di industri yang bekerja sama dengan lembaga kursus atau memilih karir sebagai pengusaha mandiri. Sedangkan untuk kelebihan dari pelatihan, biasanya pelatihan ini kan dilakukan oleh perusahaan dalam waktu singkat, bisa 1 hari atau beberapa hari. Nah, pelatihan dilakukan dalam bentuk kegiatan yang menarik, guna memberikan manfaat pada karyawan atau peserta pelatihan tersebut. Kemudian mengenai biayanya.
Biaya kursus tentu saja lebih terjangkau sebab dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan ada kursus yang tidak memberikan biaya sepeser pun tergantung kebijakan pihak kursus tersebut. Tak heran apabila kursus menjadi alternatif anak-anak yang putus sekolah untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dengan biaya yang lebih terjangkau. Sedangkan biaya pelatihan ya, jika mengikuti pelatihan dan seminar mandiri, kalian bisa membayar biaya pelatihan yang bervariasi. Ada pelatihan yang mematok biaya murah hingga mahal tergantung jenis pelatihan yang ingin kalian kuasai. Jika pelatihan diselenggarakan oleh perusahaan, maka kalian hanya perlu mengikuti pelatihan sampai selesai tanpa biaya. Nah, itu tadi ya perbedaan antara kursus dengan lembaga pelatihan. Meskipun keduanya merupakan bagian dari lembaga pendidikan nonformal yang sudah diatur berdasarkan landasan hukumnya yang dibuat oleh Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Pertanyaan selanjutnya datang dari saudari Yoanda. Berdasarkan video yang pernah disampaikan, Ibu menjelaskan tentang peran penting SDM atau sumber daya manusia dalam keberlangsungan suatu usaha. Sebenarnya bagaimana cara meningkatkan kinerja SDM yang baik dan benar khususnya di bisnis bimbingan belajar ini? Oke, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian dari sumber daya manusia. Karena yang akan kita bahas adalah sumber daya manusia yang ada di dunia pendidikan ya. Karena bimbingan belajar ini masuk ke dalam lembaga pendidikan meskipun pendidikan non formal. Dan dimaksud dengan sumber daya manusia adalah tenaga pendidik, yaitu mulai dari kepala sekolah ya, kalau di bimbingan belajar berarti ownernya, kemudian tutornya, dan tenaga kependidikan yang meliputi seperti bagian registrasi, kemudian administrasi ya, dan penyusunan dari kurikulum itu sendiri ya. Nah, yang pertama harus kita pahami adalah strategi pengembangan sumber daya manusia melalui jalur belajar. Terdapat deretan panjang strategi perubahan SDM melalui jalur belajar yang dapat dilaksanakan di lingkup bimbingan belajar. Tetapi di sini saya hanya akan mengangkat atau memblow up beberapa hal atau beberapa strategi yang paling umum dipakai. Yang pertama adalah peningkatan kualifikasi pendidikan. Nah, peningkatan kualifikasi pendidikan ini akan sangat menguntungkan baik kepada individu maupun bagi lembaga bimbingan belajarnya itu sendiri. Keuntungan individual diperoleh karena peningkatan kualifikasi pendidikan di samping merupakan sebagai pencerahan bagi guru, juga menambah poin untuk kepentingan sertifikasi dan kenaikan gaji. Bagi tenaga pendidik, peningkatan kualifikasi ini sangat mungkin akan membantu memperlancar kenaikan gaji. Secara institusional, perbaikan kualifikasi pendidikan di samping berarti perbaikan konformitas kriteria SDM, juga berarti peningkatan kompetensi SDM yang diperlukan demi mutu proses dan hasil pekerjaan yang diharapkan. Nah, dengan alasan ini, mereka yang sudah memenuhi kualifikasi pun hendaknya harus terus dorong untuk melanjutkan pendidikannya. Dorongan yang dimaksud dapat berupa satu atau gabungan dari pemberian motivasi yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, pemberian status tugas belajar atau setidaknya izin mengajar, dispensasi waktu jika diperlukan, dan jika mungkin penyediaan fasilitas termasuk pemberian beasiswa baik penuh maupun sebagian untuk para tutor ini mengikuti lagi program kuliah kelanjutan ya, seperti pasca sarjana atau mungkin dari D3 menjadi sarjana strata 1 dan sebagainya. Nah, namun masalah yang sering muncul dan teramati di lapangan berkaitan dengan pendidikan formal ini adalah menempuh pendidikan relatif yang makan waktu.
ya. Sering juga terjadi pendidikan yang berkualitas berbanding lurus dengan waktu tempuh. Sehingga justru lembaga pendidikan kita ini yang kurang berorientasi mutu menjadi pilihan hanya menjadi pilihan saja. Fokus diarahkan pada perolehan ijazah tanpa mempedulikan peningkatan nyata pada kualitas saat mereka melakukan kegiatan mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, perlu diingatkan agar mereka yang bekerja pada lembaga bimbingan belajar kita ini memperhatikan betul unsur mutu dalam pemilihan lembaga kependidikan bagi mereka yang akan melanjutkan jenjang pendidikannya. Nah, hendaknya dipilih lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri yang secara nyata mengedepankan kualitas para pemangku kepentingan. Seperti pemilik lembaga bimbingan belajar, kemudian para staf akademiknya dan sebagainya. Nah, yang kedua dengan mengikutkan atau dengan menyertakan para tutor ini ke pendidikan dan pelatihan atau diklat. Diklat umumnya diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi yang memiliki tugas pembinaan terhadap bimbingan belajar. Berkisar mulai dari bimbel pusatnya hingga ke bimbel cabangnya. Nah, diklat dapat dilangsungkan dari bilangan jam sampai bilangan bulan ya, dari antara jam sampai beberapa bulan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengikutkan kursus ya. Jadi bagi tutor yang memang kita persiapkan untuk mengajar di satu mata pelajaran tertentu, bisa kita ikutkan ke kursus mata pelajaran tersebut ya. Seperti nantinya akan mereka dapatkan bagaimana cara mengajar atau technical teachingnya, kemudian bagaimana cara mereka menghandle suatu kelas, dan yang terutama adalah bagaimana mereka menginterpretasikan materi-materi yang memang mereka ingin sampaikan di kelas tersebut, agar kualitasnya dari materi tersebut ya dapat dapat sesuai targetnya gitu, dan si siswanya ini dapat menerima materi tersebut dengan cukup baik. Kemudian yang keempat adalah dengan in-house training atau IHT ya. Nah, berbeda dengan diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi di luar bimbingan belajar, in-house training ini dilaksanakan sendiri oleh bimbingan belajar. Sedangkan instrukturnya dapat diambil dari kalangan dalam bimbingan belajar atau di luar bimbingan belajar milik kita. Nah, karena diselenggarakan oleh bimbingan belajar ya, karena diselenggarakan oleh bimbingan belajar, maka in-house training ini merupakan kegiatan yang sangat mungkin diikuti oleh semua tutor yang kita miliki. Dan kependidikan karena ya di samping murah, mereka juga tidak harus meninggalkan pekerjaan mereka gitu. Jadi bisa kita lakukan tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar mereka gitu. Misalkan ada satu program di in-house training ini yang memang kita desain dapat dikerjakan oleh mereka pada saat sela-sela mereka mengajar, seperti itu. Oke, demikianlah tadi teman-teman sekalian untuk Q&A saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat diserap dengan sangat baik. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman agar mengikuti program ini sampai habis ya, sampai selesai, karena di akhir materi nanti teman-teman yang sudah bergabung dengan kelas saya akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari prakerja ini sendiri ya. Jadi kan sayang kalau misalkan teman-teman udah mengikuti beberapa sesi kemudian sedang di akhirnya itu teman-teman alfa gitu, otomatis ya tidak akan mendapatkan sertifikasi pelatihan, seperti itu. Dan saya ingatkan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin di luar dari Q&A yang saya buat ini, teman-teman bisa join di Telegram atau tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya segera beri jawaban. Kalau memang ternyata ada beberapa pertanyaan yang
sama atau menyerupai, nanti akan saya akumulasikan, kemudian akan saya buatkan Q&A-nya lagi. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat dan assalamualaikum.